peserta lain yang belum masuk. Sudah bisa dimulai, Pak Norman? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Ya, luar biasa pada malam hari ini kita berkumpul walaupun belum bisa offline, cuma kita harus maksimalkan nih online, ya kan? Ya, perkenalkan nama saya Romario Nimrod. Saya selaku MC pada malam hari ini mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang bisa menyempatkan waktunya, memberikan waktunya untuk bersyukur pada Tuhan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di seminar malam hari ini gitu. Seminar hari ini temanya, judulnya Merdeka Menentukan Penghasilan. Nah, ini yang luar biasa gitu. Bahwa hari ini di tengah mobilitas, tapi yang namanya penghasilan jangan dibatasin ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar apa yang kita lihat hari ini, ya kita dengar hari ini, semoga menjadi berkat buat setiap kita. Gitu. Berdoa di silakan. Selesai. Kenalan dulu nih sama pembicaranya nih. Pembicara muda, dia seorang lawyer, praktisi hukum, dan saat ini menjalankan bisnis yang sebentar lagi kita lihat gitu, yang kita bahas. Dan pembicara kali ini sebenarnya luar biasa nih. Begitu banyak kota-kota yang udah dia datangi gitu ya untuk menyebarkan kabar baik ini gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua kita persilakan untuk pembicara kita Norman Yuda Setiawan Gultom. Ya, Pak Norman luar dipersilakan. Biasa. Terima kasih Mas Romario atas pembukaan acaranya ya yang hari ini memberikan semangat kepada kita mitra-mitra dari seluruh Indonesia. Hari ini Bapak Ibu yang bergabung di dalam webinar ini spesial, kita hari ini Merdeka Menentukan Penghasilan gitu. Kita harus mencari tahu nih bagaimana sih solusi bisnis di masa pandemi yang dapat dipelajari dan dapat dilakukan oleh semua orang. Selamat datang di webinar kali ini saya ucapkan dan mari kita sama-sama mendapatkan ilmu baru yang mudah-mudahan dalam waktu 45 menit sampai 1 jam ke depan kita bisa sama-sama fokus, kita bisa sama-sama mendapatkan sharing yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan, gitu ya. Oke, baik. Saya akan masuk ke materi kita hari ini ya. Kita mau bertanya dulu nih ke diri kita masing-masing hari ini, Bapak Ibu atau memang dirumahkan atau memang dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Pertanyaan yang kita sering ajukan dalam masa-masa ini ya, mungkin dalam mulai dari Maret 2020 hingga detik ini kita masih bertanya tentang gimana ya caranya saya bisa mendapatkan penghasilan dari rumah dan berapa modal yang saya butuhkan. Ada nggak di antara Bapak Ibu teman-teman semua yang hari ini
menjalankan itu, bertanya itu, gitu loh, bertanya tentang hal ini. Atau jangan-jangan semuanya sudah kaya raya ini. Jadi kalau apakah mungkin? Oh ya mungkin gitu. Dan berapa sih modal yang dibutuhkan? Apa saja yang perlu dipersiapkan supaya bukan hanya bisa menjalankan bisnis, tapi bisnis itu bisa thriving gitu ya, bisa meningkat ataupun berhasil gitu. Nah, hari ini mungkin banyak dari kita mencari ya kan, googling, tanya temen, lihat di medsos dan sebagainya, mencari nih, aduh di mana ya saya bisa menjalankan bisnis dari rumah, apa yang harus saya jalankan, bagaimana saya bisa berhasil menjalankan bisnis itu. Tapi ketika sudah ditemukan ternyata tidak dilakukan apa-apa. Oh, cuma tahu aja. Akhirnya malas-malasan lagi, back to basic lagi gitu, kembali ke keseharian kita lagi. Nah, sangat sedikit orang yang mencari, dia menemukan, dan akhirnya melakukan gitu. Masuk orang yang mencari dan tidak melakukan apapun ketika menemukan, atau bagian dari sedikit orang ini. Sedikit orang yang benar-benar mencari, menemukan. Kita semua yang ada di dalam ruangan ini, teman-teman kita yang masih bekerja juga ataupun bahkan beralih profesi menjadi pebisnis dengan tanpa melakukan market research seperti ini, market share-nya seperti apa, permintaan pasar seperti apa yang paling dibutuhkan, instead of research gitu ya, tapi akhirnya menjalankan bisnis yang ini kan kesukaan gua, ini kan kesukaan saya gitu ya, misalnya contoh bikin cake gitu, atau misalnya bikin kopi-kopi gitu ya. Apakah itu salah? Tidak. Tapi untuk kita berbicara dalam jangka panjang, bisnis yang perlu kita lihat itu bukan sekedar saya suka. Apakah itu dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak? Ada nggak pasarnya? Nah, kita harus temuin dulu itu, ada demand-nya atau tidak, barulah kita supply kebutuhan itu. Artinya kita memberikan solusi kepada permintaan pasar. Gitu kan. Ada pasarnya, kita lihat dulu market share sebesar apa, baru kita masuk. Nah, hari ini kira-kira Bapak Ibu teman-teman semua, apa produk yang paling dibutuhkan oleh banyak orang? Produk apa coba? Boleh nih dijawab di kolom chat. Saya mau lihat sekaligus pengen riset nih. Apa produk yang hari ini paling dibutuhkan, produk apa gitu loh. Produk apa? Apakah produk makanan ataupun minuman? Apakah produk fashion? Apakah produk hobi gitu ya? Mungkin sepeda atau kamera? Apakah produk jalan-jalan atau produk kesehatan atau produk keuangan atau apa gitu? Produk kesehatan, produk anti COVID, produk sembako. Sembako itu nggak masuk dalam pasar ini, Pak Mulya Aditama ya, karena itu memang sudah kebutuhan utama gitu. Kalau kita bicara sembako, artinya kita bisa bicara juga sandang pangan papan yang lain, gitu kan. Jadi produk yang hari ini bisa kita dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Alkes dan suplemen, produk kesehatan. Ya, ya, oke baik. Anti COVID. Nah, ini adalah luar biasa nih, Pak Simon ya, supaya tetap waras kita untuk menikmati TikTok gitu kan. Ada hiburan-hiburan atau nonton YouTube. Wah, ya luar biasa nih. Artinya kita mengetahui hari ini banyak produk yang paling dibutuhkan oleh orang adalah terkait dengan kesehatan. Nanti akan saya masukkan ke dalam risetnya juga gitu. Nah, yang pertama yang saya
bahas ini bagian pertama. Untuk kita lagi di posisi apa sih gitu. Kita jangan tenang-tenang aja. Kita jangan terbaik saja tanpa kita melakukan apapun. Nah, kita mau lihat situasi saat ini seperti apa. Ini data BPS ya, Badan Pusat Statistik per Februari 2021. Jadi ini yang terbaru yang sudah dirilis gitu. Yang pertama, angka pengangguran itu 1,62 juta orang. Lalu yang sementara tidak bekerja ada 1,11 juta orang. Yang mendapatkan pengurangan jam kerja, yang artinya juga pengurangan penghasilan atau pendapatan itu ya, 15,72 juta orang. Dan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami penurunan terbesar ada dalam sektor transportasi dan pergudangan. Nah, ini menarik. Karena ini akan saya masukin juga ke dalam current situation saat ini. Kenapa? Kita mau lihat. Tantangan yang kita hadapi saat ini bukan hanya sistem COVID yang pandemi gitu, tapi kita mau lihat, yuk sama-sama kita jadi orang yang mau membuka pikiran untuk melihat masa depan gitu, bukan cuma hari ini saja. Kenapa? Karena kita kadang-kadang terlambat untuk menyadari bahwa hari ini sudah ada mobil yang bisa nyetir sendiri. Dari Jakarta ke Bandung, Bapak Ibu tidur, masuk ke dalam mobil itu nyampe. Namanya Tesla. Ya kan? Tahu-tahu terjadi begitu. Kadang-kadang kita miss. Wah, iya ya. Ada yang belum nyadar atau ada yang baru tahu ini, Bang. Ya, dulu ada profesi dia pengendara helikopter gitu ya, dan juga kamera untuk bikin film dan sebagainya, shooting lens gitu. Terus apalagi sistem pergudangan. Sekarang semuanya serba otomatis dikirim. Sistem pergudangan. Makanya tadi kita lihat ya bahwa sistem transportasi dan pergudangan termasuk dalam sektor yang paling menurun. Terus apalagi? Nah, ini harusnya kita sadar bahwa dulu di setiap gerbang tol itu pasti ada penjaganya. Sekarang udah nggak ada. Di seluruh tol yang ada di Indonesia ini ya Bapak Ibu, dan di setiap gerbang pintu tol, itu pasti ada orangnya. Sekarang udah nggak ada lagi. Terus apa lagi? Nah ini hal yang paling sederhana. Ya, mesin cuci, terus udah sekarang ada pembersih rumah otomatis. Ini yang kita hadapi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau hari ini kita masih merasa, tenang aja, saya aman-aman aja gitu ya. Padahal ada prediksi-prediksi beberapa profesi yang hari ini terancam dan robot. Nah itu kita harus sadar gitu. Karena kalau kita bisa melihat database, input data dan semua udah benar gitu. Nah ini kita tantangan kita. Nah, sekarang kita udah tahu tadi ya situasi saat ini, itu sekarang kita mau lihat market research-nya dan peluang bisnisnya ya dari semua apa yang bisa kita lakukan. Saya mengambil sebuah ini bukan. Jadi ada saat ya yang menjadi market share terbesar dari saat ini yaitu global wellness ya. Ini sangat-sangat tinggi peningkatannya, yaitu terkait dengan kesehatan, fitness, nutrisi, habis itu penampilan, ya, tidur dan juga kemampuan berpikir lah gitu, ketenangan jiwa lah gitu ya. Dan itu terus bertumbuh dengan angka 5-10% per tahun. Bertumbuh 5-10% per tahun. Artinya tidak stop di sini, angka ini terus meningkat. Dan McKinsey juga mengatakan ya bahwa kalau hari ini kita
ingin menjalankan sebuah bisnis, kita terintegrasi dengan teknologi dimanapun, dari sisi manapun. Gitu ya. Kenapa? Karena kita belajar COVID-19 itu sudah meriset semua permainan atau jadi game changer ya, penjualan retail gitu. Kita lihat, kita belajar juga, mungkin baca beberapa berita retail seperti fashion line gitu ya, yang terkemuka bahkan sampai tutup gerai tokonya, beralih semua ke online. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Ya, sekarang kita nggak perlu restoran dengan tempat yang besar-besar, hanya 1 kubik begitu saja, 3 kali 3 meter, sudah bisa jalankan bisnis, sudah bisa. Teknologi. Kalau hari kita menjalankan bisnis tanpa adanya teknologi, masih manual gitu ya, wah, susah. Tapi untuk berkompetisi di pasar yang makin lama makin ketat gitu. Nah, sekarang kita mau lihat lagi. Kita berada di Indonesia. Indonesia ada di benua Asia. Saat kita ingin menjalankan bisnis, kita harus lihat konsumen kita, ya kan? Ya, konsumen kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita nggak usah terlalu berpikir, wah saya mau punya konsumen nanti di pedalaman Afrika gitu ya. Itu nanti. Kita lihat yang realistis aja dulu. Indonesia ada di Asia. Dan kita bisa melihat dari data ini, ya, global consumption, global artinya konsumen untuk produk dari seluruh dunia itu 50%-nya ada di Asia. Tingkat konsumsi itu ada di Asia. Nah, sekarang tinggal kita mau lihat apakah kita mau memanfaatkan data ini atau tidak. Gitu. Apakah kita mau membiarkan ini lewat begitu aja, kan nggak, jangan gitu. Ini datanya kita mau ambil untuk kita pakai sebagai pegangan kita ya, menjalankan bisnis. Oh oke, datanya udah oke. Market share-nya udah ada ya. Tadi kita lihat di sini market share-nya ada di bagian wellness market kesehatan. Oke. Mengandalkan teknologi dan konsumennya ada dan terus bertumbuh nih. Nah, sekarang kita mau belajar lagi bisnis modelnya. Ketika kita udah tahu tadi situasi saat ini, kita udah tahu market share-nya, market risetnya, sekarang kita mau, oke, sekarang saya mau menjalankan bisnis dengan model seperti apa, skemanya seperti apa, apakah ada model bisnis yang tepat untuk dijalankan. Nah, saya mau ngomong data lagi. Ya, 119 juta orang hari ini masuk dan menjalankan bisnis dengan skema direct selling. Mengapa bisa seperti itu? Karena global sales-nya angkanya 64,3 billion US dollar di bidang wellness. Ya, yang paling tinggi ini 35,6% di bidang wellness, 51,6 billion itu berada di pasar kosmetik atau personal care. Ya. Skema bisnis ini hari ini dijalankan oleh 74% wanita ya, atau ibu-ibu atau emak-emak, dan 26%-nya ini bapak-bapak atau emas-emas gitu. Nah, ini adalah skema bisnis yang hari ini sedang thriving. Bahkan di era pandemi ini semua orang banyak sekali yang involve ke bisnis direct selling atau biasa saya sebut dengan network marketing gitu. Nah, apa itu direct selling atau network marketing untuk kita yang hari ini baru mengenal skema bisnis ini gitu ya? Pernahkah kita hari ini bercerita tentang sesuatu yang membahagiakan terus kita share ke orang? Kedai kopi yang enak atau salon yang memberikan hasil yang memuaskan gitu ya. Aduh, aku kemarin habis dari salon, gila bagus banget di sono gitu. Ya. Atau enggak, Bray, itu kemarin gue ngopi tuh di sono, gila tuh ada yang enak banget tuh dari kemarin gue ketemu tuh, dia pakai gini mesinnya ini nih, enak banget kopinya, racikannya oke tuh, kita kesan. Dan orang yang kita ceritakan datang nggak ke tempat itu? Datang. Orang itu datang ke tempat tersebut, dia pesan sendiri, beli sendiri, minum sendiri gitu ya, atau makan sendiri, atau dirawat gitu kan, dan dia bayar.
kira-kira kita sebagai orang yang merekomendasikan itu dapat penghasilan nggak? Dapat komisi nggak dari kedai kopinya? Dapat komisi nggak dari salonnya, dari restorannya, dari apa lagi? Kalau misalnya kita lihat penjual buku, kalau kita merekomendasikan buku, saya rasa kita nggak dapat, ya kan, dengan konsep ini. Padahal network marketing ataupun direct selling sama persis konsepnya seperti itu. Kita memberitahukan apa yang membuat kita bahagia, ceritakan, dan ketika orang itu menggunakan ataupun mengkonsumsi ataupun memakai produk ataupun jasa tempat yang kita tawarkan, kita dapat komisi. Itulah network marketing. Dan itu endorse. Dalam tanda kutip itu sebenarnya apa? Network marketing. Mau tahu nggak rahasia cantik aku? Ya kan? Mau tahu nggak rahasia cantik aku? Kayak setiap 1 bulan rahasia cantiknya berubah-berubah gitu kan. Tapi artinya maksudnya dia berbagi, dan ketika dia berbagi dia dapat komisi. Memang itulah kekuatan dari network marketing. Dan itu dilakukan di semua lini bisnis gitu. Nah, sekarang kita mau recap sedikit ya. Tadi kita udah tahu pasarnya, pertumbuhan yang tinggi di bidang kesehatan masih terus berkembang. Gitu, kita udah tahu produk yang sedang dibutuhkan itu adalah produk kesehatan, dan pasarnya pasar kesehatan. Kita udah tahu tadi skema bisnisnya barusan untuk bisa memasarkan produk dan di pasar yang tepat. Nah, ini penting sekali. Nah, sekarang apa sih yang kita butuhkan ketika kita ingin menjalankan bisnis? Bukan hanya, oke, saya punya bisnis, tapi bisnis itu bisa berhasil, bisa memberikan kita income, bisa kita mendapatkan penghasilan, gitu, kita bisa menjadi sukses. Karena kalau mau jalanin bisnis doang, nggak gampang aja gitu. Oh, saya punya modal 3.500.000 misalnya, saya bikin apa gitu. Ya, belum tentu sih gitu ya. Tapi banyak sih yang banyak bisnis-bisnis yang hari ini kalau kita mau jalanin ternyata modalnya cukup besar gitu. Buka gerobak bakso aja, kita sekarang gerobaknya aja udah berapa? Udah 5 juta, 6 juta sendiri. Gitu kan. Belum bahan bakunya, belum capek jalannya. Artinya butuh modal yang besar. Tapi artinya apa sih yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis sehingga berhasil? Nah, ini apa yang kita butuhkan. Yang pertama, kita harus punya support system. Support system ini mulai dari CS, mulai dari bagian compliance, mulai dari tempat pengiriman barang lah, habis itu di mana kita ngambil lah, gimana kirimnya lah, input datanya lah, dan semua itu terintegrasi menjadi satu support system. Itu harus ada. Kalau kita cuma berpikir bahwa kita aja, susah. Gitu. Nah, yang kedua apa? Arah yang bisa kita betul-betul andalkan. Dan kita harus lihat track record-nya dia. Apakah dia memang sudah memiliki pengalaman atau tidak. Gitu. Kita harus lihat. Kita harus punya bisnis partner kita untuk menjadi pegangan. Karena apa? Itu juga yang akan mendorong kita, memotivasi kita secara terus-menerus untuk konsisten dan berkomitmen. Gitu. Dan yang ketiga apa? High demand products. Ya, kita harus punya produk yang diminati. High demand ini tuh permintaannya tinggi gitu, yang memiliki permintaan tinggi di pasar. Nah, kita kan mau masuk ke sana gitu loh. Kita harus tahu high demand products. Kita harus punya tuh produk yang, jadi kita jangan sampai memasarkan produk yang satu high demand-nya nggak ada gitu. Demand-nya bahkan lemah gitu. Padahal kita suka sama produknya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena kita mau berbahas bisnis, kita harus lihat betul-betul marketnya dan potensinya. Gitu. Nah, ini perusahaan yang namanya For Life. Ya. Marketing dari Amerika yang hari ini udah punya 6 kantor di Indonesia. Dan produknya, Bapak Ibu, hari ini high demand. Permintaannya sangat tinggi. Saya bahkan sampai nggak habis pikir, kapan saya berhenti input orderan. Nah, ini kayak nanti kita akan masuk ke situ. Ya, jadi For Life Research ini menawarkan peluang kemitraan bisnis untuk siapa saja hari ini yang hadir di dalam Zoom ini, bisa dijalankan dari rumah. Ya, siapa saja, tidak peduli latar belakang,
ya habis itu profesi, siapapun yang memang ingin menjalankan bisnis di pasar kesehatan dengan skema bisnis network marketing dan juga memiliki kemampuan 3 tadi ya, support system, high demand products, dan juga business partner, itu bisa didapatkan di sini. Nah, inilah perusahaannya, company-nya. Saya mau kasih lihat ke Bapak Ibu semua. No matter the journey, today is a new beginning. Run toward your goals. Sharpen your commitment. Take charge of what you want. There are no limits. Reach higher. Ya, itu dia perusahaannya, For Life Research ya. Dan hari ini produknya itu sedang diminati oleh pasar. Kenapa? Karena produk dari si For Life ini merupakan produk sistem imun terbaik di dunia. Lux Life Magazine, System and Supplements tahun 2020, jadi baru tahun lalu, itu adalah For Life Research. Gitu. Jadi produk ini sangat diminati oleh masyarakat. Seriusan Mas Norman, bener gak sih? Nah, kita mau lihat siapa aja yang hari ini sudah konsumsi transfer faktor. Ya, ini ada Irfan Hakim ya. Kalau kita tahu YouTuber, artis juga, Irfan Hakim sudah mengkonsumsi yang namanya transfer faktor tadi. Lalu ada menteri, salah satu mantan menteri Republik Indonesia, Pak Cahyokumolo, sudah mengkonsumsi transfer faktor. Ya, ini ada Mbak Nindi Ayunda, artis, dan juga Mas Ibnu Jamil. Nah, ini artis juga. Terus kalau baru-baru ini kita ikutin Tokyo Olimpiade gitu ya. Marcus de Gideon yang merupakan peringkat 1 dunia dalam badminton ganda pria ya, sudah menjadi konsumen dari transfer faktor. Juga banyak sekali anak-anak muda hari ini yang sudah sadar bahwa kesehatan itu penting gitu ya, bahwa produk sistem imun yang terbaik itu adalah For Life, dan kita sudah lihat hari ini. Masih ada lagi banyak sekali, kalau saya mau tampilin fotonya di sini nggak habis-habis gitu ya, kita presentasi. Ya, bahkan para direktur-direktur dari rumah sakit gitu ya, dokter-dokter spesialis sudah mengkonsumsi ini, karena bagi mereka kan yang penting, apalagi yang masih melakukan praktek gitu ya, masih ada virus, masih bertemu dengan pasien, mereka butuh sekali gitu. Artinya ini memang high demand, lagi diminati, lagi rame banget gitu. Nah, ini contohnya, buktinya bahwa memang rame. Ini saya ya, ini foto saya lagi ngambil waktu itu pick up di kantor kita di Kuningan, di Cyber 2 Tower di Kuningan. Saya ngambil, ini yang dikirim ke rumah saya gitu. Ini juga saya ngambil lagi sampai pakai box gitu ya, minjem box, karena itu di bawah itu banyak itu. Dan satu lagi pakai kantong, itu berat banget gitu. Memang ini lagi rame banget gitu. Saya sampai nggak habis-habis input orderan. Dan ini salah satu video yang saya berhasil. Nah, ini lagi gitu ya. Ini luar biasa sekali. Nah, For Life ini bukan hanya sekedar produknya yang bagus, tapi sudah menyediakan tadi support system yang terintegrasi dengan teknologi yang luar biasa. Semua yang hari ini menjadi mitra usaha dari For Life langsung dapat aplikasi gratis untuk iOS dan Android di handphone masing-masing.
Dan juga nggak perlu buka-buka toko, nggak perlu bikin-bikin website, landing page, dan lain-lain. Karena apa? Udah disediain. Website untuk pemasarannya, untuk jualannya tuh udah langsung aja for life semua dikasih. Hari sebagai Timbon Internasional ya, hari ini salah satu support system yang luar biasa sekali karena sudah berhasil memang membuktikan diri untuk memperlihatkan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari for life. Nanti kita pun akan dengar gitu ya, Timbon Internasional. Kenapa? Karena di Timbon Internasional ini Bapak Ibu teman-teman semua akan mendapatkan training minimal 1 kali per minggu. Artinya sebulan ada 4 kali. Kalau hari ini kita mau training bisnis, kayaknya harus bayar gitu ya. Training bisnis yang ada kita temukan. Nah ini gratis. Lalu apalagi ada promotional tools. Semua materi, semua gambar-gambar, video lah, audio gitu ya, PDF, materi presentasi, slide-slide, itu semua udah tinggal download, tinggal dipakai aja, mau di-share ke siapapun bisa. Gitu. Ada linknya, nanti tinggal di-download. Lalu apa? Mentoring, one on one. Kalau training tadi kita rame-rame, kalau mentoring kita sifatnya one on one gitu. Akan ada coaching antara saya misalnya atau siapapun yang ada di support system ini kepada Bapak Ibu gitu untuk step by step dan sebagainya. Terus apalagi? Delivery system. Ya semua udah dikirim langsung dari kantor by system. Kita tinggal input alamat pengiriman si penerima, si pembeli dan seterusnya. Udah kita terima beres. Gitu, nggak perlu ribet-ribet. Ada juga office space ya. Kita punya kantor hari ini di 6 kota di Indonesia. Ada di Jakarta, ada di Tangerang, BSD, di The Bridge, memang kita mau ambil sendiri langsung boleh, tapi belum bisa kita duduk-duduk di sana, kita belum bisa meeting gitu ya. Nanti tunggu kita pandemi ini reda. Gitu. Terus ada seminar minimal 2 kali per minggu, yaitu hari Rabu dan Sabtu, untuk kita mengembangkan bisnis kita lagi. Gitu. Kita juga masuk ke dalam WhatsApp group dan di situ semua materi, di situ Bapak Ibu bisa bertanya, bisa membahas apapun di dalam WhatsApp group tersebut. Terus kita juga mendapatkan guideline book atau welcome kit. Itu isinya tas dengan buku-buku, itu bagus juga tasnya. Jadi luar biasa. Ini semua gratis ya Bapak Ibu ketika bermitra dengan For Life. Nah, sekarang kita mau tanya, oke, tadi saya tahu produknya lagi rame banget dibahas oleh masyarakat gitu kan. Influencer-influencernya juga keren-keren, terus demand-nya juga banyak, udah ada box-boxnya semua bisa dilihat tadi. Sekarang saya mau tanya, berapa modalnya untuk menjalankan bisnis atau menjadi mitra dari For Life? Kan gitu. Nah, kita bisa memilih modal awal kita, ya. Kita bisa pilih mulai dari yang akan saya tampilkan ini hingga nanti masih ada lagi. Tapi sebenarnya kita hanya perlu membayar biaya menjadi anggota itu sebesar 150.000. Sangat ini
member nggak perlu bayar 150 dan sudah mendapatkan 5 buah produk 1 juta. Yang artinya dari situ saja Bapak Ibu sudah profit 900.000. Sorry. Kurang lebih 900.000. Nah, ini yang mau kita ajak Bapak Ibu bulan keempat sampai bulan ke-6 itu nilainya itu sekitar, nah ini 5 juta sampai 15 juta. Nah ini angka yang hijau tua dan hijau muda. Ya. Lalu kita geser ke kanan lagi sekitar 15 sampai 25 juta. Ya, hijau tua dan hijau muda di chart yang ketiga. Dan di bulan ke-10 hingga bulan ke-12 itu angkanya sekitar 35 juta hingga 50 juta. Jadi dalam waktu 1 tahun itu target yang kita bisa raih potensi penghasilannya. Saya nggak mau bilang bahwa di sini kemitraan ini cepat kaya gitu ya. Besok Bapak Ibu langsung bisa beli mobil, beli rumah, enggak. Saya nggak mau jual mimpi yang kayak gitu seperti mungkin banyak hari ini yang ditawarkan kepada kita. Kita mau ngomong real, realistis, pasarnya ada, produknya jelas, company-nya oke, support sistemnya mantap banget dengan semua teknologi yang sudah ada juga gitu. Kita tinggal share-share semua materi promosinya. Ya udah, ini potensinya gitu. Dan ini real. Ya, orang-orang yang sudah mendapatkannya pun ada gitu. Nah, saya berharap Bapak Ibu lagi jelas gitu. Kita pun tahu semua orang yang ada di Zoom ini, saya yakin tahu bahwa semua orang, mungkin keluarganya, temennya, orang kantornya gitu ya, mencari produk tentang sistem imun. Jadi kita bisa menawarkan produk ini, kita bisa ibaratnya memasarkan si produk transfer faktor ini dengan lebih mudah. Kenapa? Karena semua orang hari ini lagi cari. Dan mereka lagi cari yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Syaratnya mudah banget, hanya foto KTP, halaman depan buku tabungan, dan juga NPWP jika ada. Jika tidak ada, tidak masalah. Gitu. Saya mau sharing sedikit ya. Ini dulu ketika sebelum pandemi kita berkeliling ke berbagai daerah di Bekasi dan ini di Bandung. Ya, kegiatan ini sebenarnya kita rutin jalankan setiap bulan, berikan informasi ini. Dan hari ini nanti kita bisa bertatap muka nih di kotanya Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk secara real nih, offline kita bertemu. Ya. Ini juga kegiatan-kegiatan zaman dulu ya. Dan ketika waktu saya memutuskan untuk bermitra dengan For Life, nggak sampai waktu 3 jalan ke Shanghai. Nah, ini keluarga saya ke Disneyland di Shanghai gratis. Jadi ngajak keluarga, baru 3 bulan jalanin gitu ya di For Life. Dan juga penghasilan bulan pertama saya itu adalah 7,5 juta. Jadi tadi potensi penghasilan yang saya kasih lihat kan 2-5 juta ya di bulan pertama sampai bulan ketiga. Nah, di bulan pertama aja saya udah 7,5 juta gitu. Dan saya berhasil ngajak jalan keluarga saya di bulan ketiga. Nggak nyampe 1 tahun gitu ya. Pada bulan ke-10 saya berhasil ngajak lagi jalan-jalan ke Perth, Australia. Lagi-lagi gratis gitu. Nah, ini juga yang saya ingin ajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk bisa melihat ini visi misi kita nih ke depan nih, tunggu 2022 reda, nanti ada lagi nih ya kan reward untuk dapat jalan-jalan gratis. Yuk kita jalan-jalan lagi. Udah suntuk kita di Jakarta, suntuk di rumah atau di kota ya Bapak Ibu semua, kita jalan-jalan lagi ke luar negeri gitu ya. Saya mau tutup seminar saya presentasi ini dengan sebuah cerita. Ini adalah seorang pria yang merupakan dulu berkuliah di Harvard.
Dan kita tahu Harvard University merupakan salah satu universitas terkemuka gitu ya. Jadi ini orang luar biasa. Dan seperti kebanyakan mahasiswa di sana gitu ya, mereka menyewa bukan satu kondominium, satu apartemen lah, satu tempat untuk tidur bareng supaya lebih murah biaya sewanya kan gitu. Nah, suatu hari teman sekamarnya mengajak ia menjalankan suatu proyek gitu ya, program bisnis yang baru, ide yang baru, namun orang ini menolak gitu ya. Orang ini, aduh, saya nggak bisa nih, hari ini saya lagi mau fokus kuliah, katanya gitu. Padahal dia tahu bahwa ide yang disampaikan oleh temannya itu adalah ide yang bagus. Karena dia bilang, ide kamu bagus, tapi saya belum bisa. Gitu. Orang ini ada yang tahu Bapak Ibu namanya? Mungkin belum pernah lihat ya. Namanya adalah Joe Green. Nah, mungkin masih belum tahu juga siapa ini Joe Green ini. Penting amat gitu ceritanya. Ternyata Bapak Ibu, Joe Green ini adalah teman sekamarnya pria ini. Ya, pendiri yang ditawarkan untuk bersama-sama membangun Facebook. Gitu. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk yuk kita cobain gitu ya. Bersama-sama membangun bisnisnya Bapak Ibu, kita bantuin rame-rame, kita kerjain. Karena siapa yang tidak pernah mencoba sudah pasti gagal. Ya orang nggak pernah mencoba gitu kan. Nyoba aja nggak pernah. Tapi siapa yang berani memulai untuk mencoba akan berhasil. Nah, itu dia yang ingin saya ajak Bapak Ibu teman-teman semua untuk merasakan keberhasilan itu juga bersama-sama dengan For Life. Segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu teman-teman semua, minta ataupun tanya informasi lebih lanjut untuk kita bisa mulai. Kenapa? Karena hari Sabtu nanti ada juga seminar yang luar biasa. Ya, dibawakan oleh seorang entrepreneur, seorang imunopreneur, Mas Reza Fadrizal, dan juga Dr. Rita Arianti Mars. Wah, luar biasa tuh. Kalau kita udah ngomongin sistem imun, seminar kesehatan, bicara kesehatan, pasar kesehatan, kalau udah ada dokter yang bicara, kita bisa manfaatkan kesempatan tersebut untuk mengundang banyak orang. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Saya berharap pertemuan kita nggak sampai di sini, tapi kita bisa bertemu di dalam WhatsApp grup nanti, gitu di dalam seminar-seminar berikutnya. Saya ingin dengar cerita suksesnya Bapak Ibu teman-teman semua. Oh iya, waktu itu saya ikut seminarnya Mas Norman gitu ya. Terus saya akhirnya memutuskan untuk jalanin For Life. Saya jalanin udah 3 bulan, misalnya 4 bulan. Saya gini Mas di grup, atau bisa juga terhubung dengan saya di Instagram ataupun YouTube saya Norman Gultom, Instagram saya Norman Gultom _. Terima kasih, semangat terus. Saya harap Bapak Ibu ini semua yang ada di sini 108 orang bisa menjadi keluarga baru dari For Life Research dan juga tim Bond Internasional. Semangat pagi, Romario. Bahwa ini bukan tentang hanya jualan aja, cuman kita dikasih tahu high demand produk, habis itu trennya seperti apa, habis itu apa yang diminati pada saat ini. Jadi itu benar-benar sangat jelas. Terima kasih, luar biasa Mas Norman. Pasti udah banyak nih yang penasaran dan pingin cepat-cepat jalanin gitu ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mau sampaikan bahwa ada sukses story nih malam hari ini nih. Jadi dia adalah seorang mantan karyawan swasta, dia juga seorang pencinta alam, masih muda, dan sekarang dia entrepreneur yang menjalankan bisnis ini gitu ya. Ini luar biasa. Untuk Mas Rusdi Norman, dipersilakan untuk pengalamannya menjalankan bisnis ini nih. Ya. Baik, terima kasih. Ya, saksikan video pembukanya orang muda. Oke, Mas Rusdi, dipersilakan, Mas.
Baik. Masih belum Halo. sebentar aja. Ada mute. Masih mic-nya belum. Halo. Halo. Ya, sudah. Halo. Sudah muncul. Halo, Mas Rio. Sudah jelas suara saya, Mas? Jelas. Oke, Silakan. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi untuk kita semua. Untuk para leader yang di sini yang hebat-hebat dan Bapak Ibu semua yang telah hadir pada seminar malam ini, saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih atas waktu dan layarnya ya, Mas Rio dan Ibu-ibu semua yang telah diberikan kepada saya untuk bercerita tentang pengalaman saya di perusahaan Forlife ya. Walaupun sebenarnya saya terhitung masih baru sih sebenarnya sih, bahkan bisa dibilang baru banget ya bergabung di Forlife, yaitu kurang lebih 4 sampai 5 bulan lah. Mau jalan 5 bulan. Oke, dibandingkan dengan leader-leader yang lain sih sebenarnya sangat jauh ya. Karena leader-leader yang lain yang hadir di sini yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun melakukan bisnis di Forlife gitu kan. Saya baru hanya 4 sampai 5 bulan. Tapi saya tidak berkecil hati. Justru saya merasa terhormat akan kesempatan ini. Semoga saya tidak mengecewakan Bapak Ibu semua dan ada hal yang bisa saya bagi untuk pengalaman saya di Forlife, Bapak Ibu. Baik, sebelumnya izinkan saya sedikit mengenalkan diri saya. Nama saya Rusdi Nurman. Domisili saya ini di Jakarta. Tadi sudah dijelaskan beberapa dengan Mas Rio ya untuk terbang saya. Saya gabung di Forlife itu pada awal bulan Mei 2021 sampai saat ini dan akhirnya menjadi income pokok atau pemasukan pokok saya untuk di bisnis Forlife ini. Ada beberapa pengalaman saya sebelumnya, sedikit intermezzo Bapak Ibu semua sebelum saya di Forlife. Halo Mas Rusdi. Oh, terputus ini sepertinya. Halo. Oh ya. Halo. Ya, silakan. Oh ya, maaf. Ya, mohon maaf atas tidak nyamanannya nih, sinyalnya kayaknya agak kurang bagus di sini di saya. Baik, tadi saya lanjut. Saya dulu pernah sebelumnya bekerja di salah satu karyawan swasta ya, perusahaan perminyakan Bapak Ibu, yang bagaimana itu kerja di tenaga kerja di laboratorium salah satu perusahaan perminyakan, gitu kan. Mungkin Bapak Ibu nganggap keren ya Bapak Ibu ya. Bahkan mungkin terdengar sombong kali saya menceritakan ini mungkin kan. Tapi jika Bapak Ibu berpikir seperti itu salah. Karena sebenarnya tempat bergengsi belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu kan. Oke, sedikit tentang tugas saya waktu itu ya. Sedikit aja mohon waktunya. Saya itu bekerja di lab itu membuat percobaan atau formula atau racikan kimia dalam bentuk skala operasi besar di operasi pemboran maksudnya untuk operasional di lapangan. Jadi saya dulu kerja itu lembur Senin sampai Jumat jam 8 pagi gitu kan masuk, harus jam 5, jam 8 malam baru pulang kan gitu kan dulu kan. Nah, terus karena juga hari libur saya juga masuk Sabtu Minggu harusnya libur suruh masuk, tanggal merah suruh masuk. Waduh. Ini badan rentak juga nih lama-lama dulu mikirkan begitu. Tapi karena mumpung masih muda kali ya berpikirnya, saya akhirnya mencoba terus mensyukuri. Nah, oke, habis itu saya lembur. Oke, memang dapat uang lembur Bapak Ibu. Mas, saya juga pernah Mas Rio ya. Saya juga dapat uang lembur memang dapat. Tapi bukan saya juga nggak bersyukur. Tapi saya merasa kerjaan saya waktu itu tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan sebenarnya. Gitu. Nah, menariknya ini, yang menariknya adalah ketika saya waktu itu bekerja di sana, saya beberapa kali kan disuruh oleh bos saya waktu itu kan, diminta untuk mempresentasikan produk yang sudah saya racik itu, gitu kan. Ini jadi ada perusahaan besar memakai jasa kita, perusahaan kita gitu kan, kita buat produk, saya juga disuruh mempresentasikan produk itu. Gitu. Jadi saya yang buat depan tender gitu kan, orang-orang tender saya buat segala macam, saya bersihkan karena waktu itu perusahaan itu memang perusahaan saya itu Cina, aslinya Cina. Bos saya Cina.
Jadi karena tidak ada di Indonesia dan tendernya itu untuk tender Indonesia, akhirnya saya orang Indonesia disuruh diminta. Gitu. Nah, tender berapa kali, 1-2 kali tembus, tapi apa yang saya dapat Bapak Ibu? Nggak ada. Saya pun tertawa sekarang gitu kan. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Loh, saya yang kerja capek gitu kan. Saya bantu juga memperhatikan tender tembus harus saya dapat bonus gitu kan, minimal lah gitu kan. Tapi sama sekali nggak ada. Begitu waktu itu ya kondisinya waktu itu. Akhirnya saya merasa kenapa ya seperti itu ya. Saya ngerasa wah ini kayaknya karena saya fresh graduate nih, gitu kan. Saya fresh graduate gitu. Karena saya itu basicnya teknik perminyakan D3 Bapak Ibu. Akhirnya saya mau lanjut kuliah, lanjut S1 deh, gitu kan. Biar saya lebih bagus nih jenjang karir saya ke depan. Saya lanjut S1 akhirnya. Saya S1 1,5 tahun, itu kan lanjut extension dari D3 ke S1 1,5 tahun. Pas saya lulus, itu kan, pas saya lulus, ternyata Bapak Ibu apa ya lagi, karena tepat saya lulus itu minyak dunia lagi anjlok Bapak Ibu. Itu kalau nggak salah di tahun 2015 tahun 2016. Jadi banyak yang bilang Mas Torman tadi yang dibilang ada momentum sekarang gitu kan, ada pemecatan karyawan, susah cari kerja, itu bukan dari sekarang aja sebenarnya kan. Dari dulu pun sudah sering seperti itu, dan itu juga pernah saya alami gitu. Turun bahkan yang sudah kerja sudah lama pun dipecat-pecatkan banyak seperti itu. Oke, akhirnya saya mau nggak mau banting setir nih. Waduh, ini perminyakan banyak lagi nggak bagus nih. Saya banting setir, kerja saya di salah satu perbankan. Akhirnya, ceritanya saya kurang lebih itu 3 tahun di perbankan. Tenaga kontrak di perbankan 3 tahun. Kerja shifting, 6 shifting. Bayangin 6 shifting, orang perawatan 3 shifting, saya 6 shifting. Jadi dari tengah malam ke pagi, pagi ke sore, sore ke tengah malam, gitu kan. Dari malam juga enggak, sore juga enggak. Ini saya berpikir, proyeksi, dia balik lagi dibilang, saya disampaikan dengan pemarik kita, bagus banget Mas Norman, proyeksi jangka panjang, jangka depan. Proyeksi jangka depannya, saya kalau seperti ini terus sampai kapan? Saya sampai tua. Apakah saya akan sanggup sampai tua seperti itu kan gitu? Saya berpikir, oke sekarang saya muda, tapi apakah 5 tahun ke depan saya sanggup seperti itu? Akhirnya 3 tahun itu saya putuskan ya udah, saya kontrak saya tidak lanjutkan, saya coba mencari kerja yang lain. Nah, disitulah akhirnya saya di Dulunya kan karena kita teman ya, sering mengasihi ketika saya sakit, ketika istri saya apalagi istri saya juga beberapa ada hal-hal penyakit yang dialami waktu itu ya, tentang kewanitaan segala macam kan gitu. Tapi itu nanti untuk di sesi yang lain kali yang untuk produk. Tapi untuk bisnisnya akhirnya saya terangkan begini loh. Ada support sistemnya oke, sudah timbon. Ada for life itu ada apa lagi support sistemnya timbon, ada seminar, bla 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 bla. Akhirnya saya memutuskan saya mau ikut seperti itu. Nah, di akhirnya di bulan pertama saya ikut Mei, alhamdulillah saya bisa dapat rank gitu kan. Maksudnya kan kalau bisnis kan harus ada pencapaian. Saya dapat rank, alhamdulillah builder di bulan pertama. Bulan kedua naik lagi, nggak tahu, alhamdulillah builder elite. Bulan ketiga naik lagi, sekarang saya menjadi diamond gitu kan, alhamdulillah. Luar biasa. Sama ya.
Itu akhirnya saya mendapat itu, terbantahkan pengalaman saya. Yang kedua, waktu lebih fleksibel. Saya shifting segala macam. Akhirnya saya jalan-jalan sama istri juga, belum saya coba menikah kan, dan istri juga susah, nyari cutinya juga susah. Terus hobi saya pun akhirnya juga yang tadi dibilang sedikit tadi Mas Rio, saya juga hobi saya kan kebetulan cinta alam, saya sering naik gunung segala macam gitu kan, dengan disiplin waktu yang memang sudah bisa saya ini sendiri gitu kan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, terakhir, kesempatan memang banyak datang berulang-ulang kali Bapak Ibu, pasti banyak berulang kali. Kayak saya ke Mas Norma, kayak saya gitu kan, dapat kesempatan dari Mas Norma 3 tahun gitu kan, tapi baru saya ambil di tahun ketiga. Tapi belum tentu kesempatan Bapak Ibu itu sama dengan kesempatan saya. Belum tentu orang yang mengundang Bapak Ibu 3 tahun akan terus konsisten mengajak Bapak Ibu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena apalagi yang Bapak Ibu tunggu? Maksud saya, sekarang sudah jelas, demand-nya juga tinggi, konsumen juga jelas, kesehatan tidak akan turun. Itu sih pemahaman saya. Mungkin kurang lebihnya, mohon maaf, itu aja. Sementara ini Mas Trio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pengalamannya. Saya juga merasa terwakili lah gitu sebagai anak muda gitu ya. Kita udah menang tender dan kita hanya dapat thank you. Betul, Mas. Nah, itu dia ya. Thank you Mas Rusdi. Aduh, ya. Itulah yang saya lakukan sekian tahun di perusahaan swasta juga. Oke. Terima kasih Mas Rusdi, sangat menginspirasi gitu ya, bahwa Mas Rusdi mengambil take action karena Mas Norman juga udah memberikan, dan akhirnya terbukti apa yang Mas Norman katakan terbukti di kehidupan Mas Rusdi setelah jalan bisnis ini. Terima kasih Mas, luar biasa. Ya, untuk berikutnya ada juga success story. Sebelumnya kita anak muda, ada juga nih ternyata bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Nah, mari kita sambut Ibu Astri Sulastri. Silakan Ibu Astri, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya dengan Astri, mantan karyawati perusahaan swasta, sekarang jadi ibu rumah tangga ya. Alhamdulillah saya bisa bersyukur join di For Life ini. Awalnya juga karena waktu ya. Awalnya waktu, kalau di kerjaan kan waktunya itu dari jam 8 sampai jam 5, terkadang malam ya. Akhirnya saya bisa join di For Life, awalnya untuk konsumsi pribadi dan keluarga. Terus dikasih tahu sama Pak Ali, Bu Wita, ada bisnisnya juga loh. Akhirnya saya ikutin dengan ikut Zoom meeting yang diadakan Timbon Internasional itu tiap Rabu malam dan Sabtu pagi serta siang. Akhirnya saya ikutin karena banyak ilmunya ya, banyak manfaatnya juga. Di situ saya dapat banyak bisa sharing sama tim-tim Timbon yang lain ya. Akhirnya saya ikutin saya ikutin itunya Zoom meetingnya secara rutin. Akhirnya saya dapatkan di sini penghasilan yang luar biasa. Terima kasih banyak kepada Timbon Internasional telah membimbing saya bisa seperti ini, para upline, Bu Wita, Pak Ali, support yang luar biasa, dan seluruh mitranya. Top banget. Terima kasih, semangat pagi. Semangat pagi Bu Astri. Selamat pagi, terima kasih Bu Astri. Luar biasa. Jadi membuktikan juga ya, walaupun ini bisnisnya global, terkesannya modern, terlalu high-tech, enggak ternyata ya. Anak muda bisa, habis itu ibu rumah tangga juga bisa, mantan karyawan swasta bisa gitu. Oke, terima kasih Bu Astri. Nah, ini berikutnya ini ada success story juga yang ini sangat istimewa gitu. Ini bisa hadir di Zoom ini. Beliau adalah seorang mantan direktur rumah sakit swasta di Jakarta. Dan hari ini beliau full menjalankan bisnis ini dari rumah. Nah, sebelum kita
manggil beliau, bisa diputar video terkait perjalanan beliau selama ini. It's like running through an open door. It's like finding what you're looking for. We've been waiting. We won't wait no more. Every season, every memory made, all the dreaming led us here today. Can you see it? We got a beautiful story. Every moment on and on. We got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. Never felt my heart beat so wild while the sunset sets the night on fire. You and me here, and it feels so right. We got a beautiful story. Every moment on and on. We got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. Ya, persilakan Dr. Rosma Indra Sitorus MM. Persilakan, Dok. Ya, selamat malam, semangat pagi buat kita semua. Luar biasa acara kita malam ini ya. Saya sangat terharu sekali ya ketika kita bisa berkumpul di sini, bisa membagikan sesuatu yang mungkin banyak orang yang masih belum mendengar ya kabar baik seperti ini. Juga yang barusan testimoni dari Mas Rusdi, dari Bu Astri. Saya sangat bersyukur sekali. Saya sebagai dokter juga ikut mengambil bagian ya, ikut mengambil peluang ini juga. Jadi memang peluang itu tidak datang dua kali, itu benar. Jadi saya sebenarnya sangat bersyukur ketika saya bisa memilih untuk bergabung dengan For Life ini di awal ya. Di awal di saat sebenarnya lagi tidak mudah sebenarnya untuk bergabung di dalam bisnis For Life ini sebagai seorang dokter. Berarti direktur itu sesuatu bagaimana, tapi menjalankan bisnis yang ada katanya MLM ini bagaimana gitu ya. Tapi entah kenapa ini saya merasa di sini saya bisa mewujudkan impian. Saya sebelum jadi direktur 5 tahun itu 25 tahun saya sebagai dokter berpraktek. Ya, jadi saya udah tahu bagaimana lelahnya berpraktek ya, bagaimana waktu buat keluarga itu sangat minim, dan bagaimana untuk kebebasan saya sendiri juga untuk berteman, bersosialisasi juga kurang karena fokus hanya kacamata kuda, praktek, pulang ke rumah, praktek lagi, pulang ke rumah, praktek lagi. Jadi hanya sebentar. Tiba-tiba anak-anak tuh udah besar aja. Untungnya anak-anak kita secara rutin gitu. Nah, begitupun pada saat saya menjalankan bisnis ini, saya tidak mudah. Kenapa? Karena saya juga mengajak orang-orang yang menurut saya, wah mereka ini pasti mau gitu ya. Mereka pasti mau, apalagi saya ngajak gitu kan. Ternyata tidak semudah itu. Mereka masih negatif terhadap yang namanya bisnis jaringan atau bisnis For Life, bisnis MLM ini. Tapi benar seperti tadi kata Mas Norman atau Mas Rusdi, ini adalah bisnis jangka panjang. Ketika kita melihat ini sesuatu peluang di depan kita, tapi itu masih sulit dan tapi kita yakin lewat kendaraan ini sesuatu yang berbeda akan kita dapatkan. Karena ini jalannya berbeda dengan profesi saya. Memang betul produknya produk kesehatan, tidak jauh dari profesi kita sebagai dokter, saya sebagai seorang dokter. Cuman ini sesuatu yang berbeda ketika saya melakukan
dunia kerja saya sebagai dokter dengan dunia kerja saya menyampaikan kabar baik tentang kesehatan juga. Beda. Waktu saya jadi dokter, saya hanya sendiri menangani pasien, ya kan, misalnya. Tapi ketika saya mengabarkan kabar baik tentang kesehatan, saya beramai-ramai. Baik itu mantan pasien saya, baik mungkin dengan mitra-mitra saya atau teman-teman sejawat saya, sehingga tuh bisa menggelembung gitu loh. Jadi yang kita dapatkan itu hasilnya adalah hasil karena penggelembungan, karena kita bareng-bareng kerjanya, semangatnya bareng-bareng, energinya bareng-bareng. Jadi saya sebagai seorang dokter juga mendapatkan energi itu sebenarnya dari hasil yang kita ajak orang-orang yang tadinya susah gitu ya. Seperti misalnya ketemu ibu rumah tangga yang tadinya tidak bisa apa-apa gitu. Boro-boro dianya tentang kesehatan dia ngerti, apalagi dia cari duit. Nah, kita tuh ada beda. Waktu saya dokter tidak memikirkan bagaimana orang itu bisa mendapatkan penghasilan. Nah, kalau sekarang bagaimana nih orang-orang ini bisa sehat terus bisa dapat penghasilan. Jadi hidup tuh bergairah gitu loh. Jadi saya merasa ini bisnis mimpi ya. Pokoknya untuk menjalankan ini, bisnis ini, kita harus punya mimpi dulu. Kita punya mimpi dan orang-orang yang punya mimpi bergabung. Nah, kekuatan orang-orang yang punya mimpi bergabung itu akan bisa mewujudkan mimpi kita masing-masing. Makanya tadi kata Mas Norman, bagaimana ya caranya kita berhenti untuk menginput gitu ya. Itu dulu saya sampai mikir gini, dulu saya ngejar-ngejar poin ya logikanya. Zaman dulu tuh istilahnya di sini kan poin ya. Dulu tuh bagaimana? Aduh gimana enak sekali ya kalau seandainya tuh saya disibukin orang gitu ya, pesan atau segala macam, mengejar poin lah misalnya. Sekarang logikanya dengan waktu berjalan poin udah ngejar-ngejar kita gitu kan. Nah, artinya itu artinya tanda bahwa semua orang sekarang makin banyak yang ngerti melek kesehatan. Jadi kalau kita yang seorang dokter ini tidak ikut ngambil peluang ini, itu sangat disayangkan. Misalnya saya berbicara sebagai posisi sebagai dokter. Kita hanya tinggal bagaimana meyakinkan mereka bahwa kesehatan itu sangat penting dan produk yang aman adalah ini misalnya gitu. Dan kita bisa mengajak mereka, kita sama-sama bareng, apa impian ibu, apa impian bapak. Kita bisa wujudkan lewat For Life ini. Ini kendaraannya udah benar. Kita sama-sama punya tujuan yang sama. Jadi jangan meleng kanan, meleng kiri. Kalau ada beling atau ada duri atau ada batu, itu jangan langsung berhenti, jangan langsung loncat ke tempat yang lain gitu. Kita mesti berpegangan erat biar mimpi kita tuh bisa bareng-bareng tuh tercapai. Dan itu memang bisa dibuktikan. Makanya kesulitan-kesulitan yang seperti Mas Rusdi tadi rasakan ya, itu udah satu modal, why-nya itu udah punya gitu loh. Jadi di sini kesuksesan seseorang ya, cepat atau lambatnya itu kalau kita sudah menemukan why-nya. Kalau masih belum gitu, itu gampang sekali berhenti gitu loh. Kita kalau udah mungkin Mas Rusdi ini termasuk orang muda ya yang sudah bisa memilih nggak loncat cari yang sama gitu loh. Kan itu kan konvensional. Mau coba lagi tadi kan ke perbankan. Tapi siapa tahu nanti mau nyoba lagi misalnya mungkin ke kemana gitu kan. Itu nggak usah. Karena pasti hasilnya sama. Apalagi era sekarang ini nanti semua tuh akan diganti oleh mesin. Karena udah ada sistem. Nah, bagi kita yang duluan memulai, itu pasti kita yakin deh. Kita akan melihat hasilnya lebih dulu asal kita tetap konsisten. Nah, ini yang makanya saya bilang ini adalah bisnis mimpi, bisnis duplikasi, bisnis bergairah, bisnis kemanusiaan. Pokoknya yang positif-positif ada di sinilah. Karena kita punya pengembangan diri, kita juga belajar bagaimana ketika kita gagal, bagaimana kita merasa kita membutuhkan teman ya, bagaimana kita juga berdoa keras gitu. Karena mimpi sesuatu yang belum kita lihat gitu loh. Jadi kita perlu energi. Kalau waktu lagi saya jadi direktur, saya udah lihat gaji saya. Nggak mungkin tiba-tiba gaji ini terus tiba-tiba saya jadi gajinya naik gitu ya. Kalau nggak ada apa namanya pendapatan atau mungkin hasil yang bagus buat rumah sakit gitu ya. Mungkin itu namanya bonus ya. Jadi kita nggak bisa bermimpi. Saya besok bulan depan mau mimpi gaji saya segini. Nggak ada gitu. Tapi kalau sekarang nih misalnya nih, saya misalnya udah dapat nih ini gitu ya.
dapat bonus. Tadi kan hitung-hitungan bonus. Bener nggak nih? Kamu memang mau tetap di sini. Jadi ada energi, ada sesuatu yang selalu setiap baru tuh setiap aja di sini. Kalau kita udah punya mimpi, kita kerja bareng-bareng, mimpinya mitra-mitra kita juga bisa menjadi mimpi kita ya. Kita bantu semua satu dia tidak lebih bagus dari saya, itu artinya kembali ke pilihan. Cuman saya yakinkan pasti dia kurang waktunya. Itu udah pasti. Kalau soal rezeki itu Tuhan yang kasih ya. Tapi kalau soal waktu nggak bisa tiba-tiba kita jadi direktur di rumah karena rezeki dari Tuhan, waktunya dikasih bonus mimpin rumah sakit atau praktek di rumah gitu. Kalau ini semua bisa digantikan. Saya bisa berpraktek juga ya, walaupun tidak langsung, tapi dengan berbagi sharing tentang sistem imun. Jadi luar biasa deh. Jadi ibu bapak di sini ini kesempatan yang paling bagus untuk ibu bapak ikut memilih, ikut masuk ke kendaraan for life ini untuk sama-sama sukses, sama-sama maju, sama kebebasan waktu, pasif income yang kita bisa dapat. Salam sehat buat kita Terima semua. kasih, Bapak Dokter. Ibu ini membuktikan ya bahwa semua latar belakang, semua profesi sebelumnya, pendidikan, umur itu tidak menjadi tolak ukur apa-apa ketika kita hadir di tengah-tengah keluarga for life gitu ya. Kalau kita bilang, ini mah bisnisnya ibu-ibu aja yang jago ngomong. Ada Mas Rusdi. Ini mah untuk anak muda aja yang ngerti teknologi. Ada Bu Astri. Ini mah untuk orang yang pengangguran aja, ini mah kerjaan begini. Ada orang direktur rumah sakit lagi. Jadi ini benar-benar luar biasa gitu bahwa semua latar belakang boleh dan punya hak yang sama ketika sebenarnya kita sudah melakukan 50%. Sisanya itu ketika kita sudah di dalam gitu. Ya, terima kasih Dr. Ros karena telah mengingatkan mimpi itu, bahwa mimpi itu ada sebuah yang penting gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan jawab kah, Mas Norman, atau kita Nanti itu ke yang mengundang aja, Mas Rio. Oke, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan tertentu bisa ngubungin orang yang mengundang, langsung tanya, yuk gimana cara jalaninnya, saya mau mulainya bagaimana caranya gitu. Karena kita di sini akan siap bantu leader-leader juga, karena kalian nggak bakal bergerak sendiri dan itu nggak bakal dibiarin juga. Sudah, mungkin kita langsung foto bersama saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin sekalian. Boleh dibuka ya apa percakapan. Sudah boleh nih, bisa saya sapa-sapa, say hello, mic-nya udah dibuka juga. Ini saya akan foto, jadi pastikan wajahnya yang paling cakep gitu ya. Yang paling gantengnya dikasih lihat. Wah, ada Mas. Wah, ganteng nih. Wah, mantep Pak Ahsin. Ini ada Pak Petrus dari NTT juga nih. Pak Arjuna, Pak Made, luar biasa, Pak Richard, Pak Pino Tobing, Bu Intan, Dokter Evalina, Bang J, apa kabar? Luar biasa, Dokter Wuli. Oke, ini sembari saya foto ya. Oke, 1, 2, ini ada 3 halaman, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi halaman kedua. Ini di halaman kedua ada Pak Simon, Pak Anggiat, Pak Herman nih, wah luar biasa nih, lawyer kebanggaan ibu kota Depok. Mas Aldo, ada Pak Agung juga. Oke,
Kita halaman kedua, 1, 2, 3. Baik, halaman ketiga. Oke, halaman ketiga sudah masih malu-malu. Jadi halaman pertama dan halaman kedua. Terima kasih banyak. Ada Bu Pinta, Pak Mulya Aditama, Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih, Terima terima kasih kasih. semuanya. Bu Karoli. Astri, Mas Rusdi, makasih banyak. Kita, Bu Nani, Dokter Ros, Dokter Ubes, Bu Rati, Dokter Semuanya, terima kasih. Sampai jumpa, Dokter Wuli. Dokter Wuli. Pak Haji Sobirin, where are you Pak Haji Sobirin? Oh, Pak Sobirin. Kali, Pak Sobirin, dadah Bu semua. Nani, Bu Nani. Ya, Bu Linda. Dokter Terima Rita. kasih sudah hadir. Mas Rusdi. Teman-teman. Ya. Bu Rati, Bu Ade, Bu Rani. Apa kabar?